Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang pemrograman dasar dari aplikasi Arduino IDE. Nah, ini sebelum kita beranjak ke pemrograman pada media pembelajaran ini, kita akan memahami terlebih dahulu bagaimana pemrograman dasar dari aplikasi Arduino IDE. Nah, di sini kita sudah sediakan uh, sebuah pemrograman sensor suhu untuk menghidupkan suatu relay. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita pahami terlebih dahulu pada pemrograman dasar Arduino IDE. Yang pertama adalah struktur pemrograman, kemudian variabel dan tipe data, dan yang terakhir adalah tanda, simbol, dan juga operator pada pemrograman dasar Arduino IDE. Nah, struktur pemrograman Arduino IDE secara umum itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah header, yang kedua adalah pendeklarasian, yang ketiga adalah setup atau konfigurasi, dan yang keempat terakhir adalah void loop atau fungsi yang berulang-ulang. Nah, yang mana yang dinamakan header, inilah yang dinamakan header. Nah, header ini merupakan fungsi untuk menambahkan suatu library pada kode program kita. Karena kita akan menggunakan fungsi-fungsi di dalam sensor DHT. Jadi kita sudah siapkan library DHT pada library manager kita. Maka kita akan download dan juga tambahkan di kode program ini agar kita bisa menjalankan fungsi-fungsinya. Nah, yang kedua adalah pendeklarasian. Nah, apa sih yang maksudnya pendeklarasian itu? Nah, inilah kita untuk mendeklarasikan suatu pin dan juga variabel atau sebuah tipe dari variabel tertentu. Misalnya, kita akan menambahkan pin yang digunakan oleh DHT. Misalnya, apakah kita menggunakan microcontroller Arduino Nano dan juga sensor DHT, di mana sensor DHT ini dihubungkan pada pin nomor 2, pin digital nomor 2 di Arduino Nano. Maka bisa kita tambahkan di sini pin 2-nya dan juga tipe DHT-nya. Kemudian LED pin-nya, misalnya kita taruh pada pin digital 13, kita tambahkan, kita deklarasikan pin-nya di sini. Di mana pin-pin ini nantinya akan memudahkan pemrograman membaca pin yang digunakan oleh microcontroller. Sehingga kita bisa menjalankan fungsi-fungsi tertentu pada pin-pin yang digunakan. Kemudian, setelah pendeklarasian, ada yang namanya void setup atau konfigurasi. Nah, void setup ini merupakan suatu program yang kita buat dengan sedemikian rupa, di mana program ini akan dijalankan hanya sekali di awal saja, dan seterusnya akan berjalan. Di awal saja akan dieksekusi. Contohnya, pendeklarasian pin, di mana pin itu akan dijadikan sebuah output atau input. Jadi, di awal saja akan diberitahukan kepada pemrograman bahwa pin yang digunakan itu adalah difungsikan sebagai pin output. Kemudian, ada juga serial begin dan DHT begin. Jadi, kita akan memulai penggunaan sensor DHT dan juga penggunaan serial monitor dengan baud rate 9600. Jadi di awal kita akan eksekusi program ini dan selanjutnya tidak ada lagi pengulangan pengeksekusian dari program ini. Jadi hanya sekali dieksekusi di awal saja ya. Nah, di bawahnya ada yang namanya void loop. Ada void setup, ada void loop. Nah, void loop ini kita fungsikan untuk membuat suatu pemrograman yang bisa dieksekusi berulang-ulang atau sampai kita selesai, kita akhiri pada pemrograman terakhirnya. Jadi, pengeksekusian pemrograman itu akan dilakukan dari atas ini hingga ke bawah, menyesuaikan dengan pemrograman yang akan kita buat. Jadi, dari sini terdapat float suhu, serial print, fungsi if else, dan juga delay. Nah, ini bisa kita baca bahwa terdapat variabel suhu dengan tipe data float akan ditampilkan pada serial print
Kemudian digunakan suatu fungsi if else. Jadi ketika suhunya melebihi dari 30 derajat, maka akan menghidupkan suatu LED pin. Jadi LED pin ini akan hide. Nah, jika tidak, maka lampunya akan mati atau tidak hidup. Kemudian di delay selama 2 detik dan berakhir di sini. Nah, setelah ini di delay, kembalilah pengeksekusian program ini kembali ke awal. Maka akan pembacaan temperatur terjadi lagi. Kemudian cetak lagi di serial monitor, menjalankan fungsi ini sampai berulang kali. Jadi, void setup hanya di awal, void loop berulang kali. Nah, kedua fungsi ini wajib ada pada pemrograman Arduino IDE. Nah, kemudian di samping struktur pemrograman, ada yang namanya variabel dan juga tipe data. Nah, variabel seperti pemrograman yang saya jelaskan ini, ada variabel suhu dengan dibarengi dengan tipe data. Jadi variabel ini merupakan sebuah nama atau identitas yang kita buat, di mana nantinya ini akan menyimpan sebuah nilai. Jadi kita bisa fungsikan nantinya untuk menyimpan sebuah nilai, dan kita akan bisa gunakan kembali untuk memanggil suatu fungsi. Seperti variabel suhu dengan tipe data float. Maka suhu ini sebagai variabel difungsikan untuk membaca temperatur dengan sensor DHT. Dan nantinya ada suatu fungsi untuk menghidupkan LED pin jika suhunya melebihi 30. Maka variabel suhu itu akan dipanggil ke fungsi if else ini. Nah, ini adalah suatu variabel suhunya. Jadi kita bisa menggunakan variabel ini untuk membuat suatu fungsi nantinya. Nah, itulah cara membuat suatu variabel. Membuat variabel juga beberapa caranya, misalnya seperti penggunaan huruf. Nah, kita di sini buat integer atau float. Integer pin LED sama dengan 2. Jadi pada kalimat di sini terdapat perbedaan huruf, di depannya kecil dan sini besar. Jadi ini biasanya akan diawali jika memang berada pada dua kata itu. Jadi awalnya akan digunakan huruf kecil. Kita penggunaan nomor, misalnya kita menggunakan 2 pin LED. Ini adalah pin LED 1, yang di bawahnya adalah pin LED 2. Nah, ini bisa kita tambahkan atau bisa buatkan identitas pin LED 1. Ini bisa atau dibolehkan. Tapi kalau kita tambahkan di depannya 1, nah ini tidak boleh. Karena harus diawali oleh huruf. Kalau di tengah-tengahnya ini boleh, seperti ini. Atau dipisahkan oleh simbol seperti ini. Jangan ada spasi seperti ini. Jadi dijadikan satu kayak. Nah, itulah caranya untuk membuat suatu variabel. Nah, di sampingnya ini kan ada yang namanya tipe data. Nah, ini baru akan kita bahas setelah ini. Sebuah variabel itu wajib memiliki yang namanya tipe data untuk menyimpan suatu nilai tertentu. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, tipe data ini akan dibarengi, variabel itu akan dibarengi oleh sebuah tipe data. Jadi variabel ini difungsikan untuk menjalankan suatu fungsi dan menyimpan nilai. Nah, tipe data inilah yang akan menyimpan nilai sesuai dengan nilai-nilai tertentu. Jadi ada banyak tipe data yang digunakan di aplikasi Arduino IDE ini, pemrogramannya. Secara umum, itu ada integer yang pertama, di mana integer ini merupakan sebuah tipe data yang digunakan untuk mendeklarasikan sebuah variabel yang memiliki tipe data berupa bilangan bulat. Misalnya dari bilangan bulat itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, atau 0, min 1, min 2, min 3, min 4, sampai seterusnya. Nah, integer ini memiliki panjang byte sekitar 2 byte.
Jadi satu byte itu setara dengan 8 bit. Jadi kalau 2 byte berarti 8 bit itu dikali 2 berarti 16 bit. Nah, kemudian rentang nilai dari integer ini sekitar minus 32768 hingga positif 32767. Misalnya, saya sudah siapkan sampel di bawahnya. Misalnya kita akan membuat variabel suhu, menentukan variabel suhu. Integer suhu sama dengan 25. Nah, jadi ini adalah tipe datanya. Kita tambahkan di awal. Kemudian variabelnya tambahkan di sini. Kemudian ini adalah nilainya. Nah, 25 ini kan masih masuk dalam rentang nilai yang digunakan atau yang diakses oleh integer. Maka bisa dieksekusi oleh tipe data integer. Kalau memang melebihi atau bahkan kurang dari rentang nilai ini, bisa diakses, hanya saja terdapat kesalahan nantinya. Nah, selanjutnya ada tipe data unsigned integer. Nah, ini sama dengan integer, hanya saja dia hanya mendeklarasikan sebuah variabel dengan rentang nilai positif saja. Nilai kalau integer kan menyimpan nilai dari rentang nilai negatif sampai positif. Nah, ini menyimpan nilai positif saja dari 0 sampai 65535. Contohnya, unsigned integer jarak 50.000, misalnya 50.000 meter cm, 50.000 kaki misalnya. Kalau 50.000 itu kan nggak bisa digunakan oleh integer karena melebihi dari rentang nilainya. Ya, kalau kita gunakan integer bisa terjadi kesalahan pembacaan. Jadi kita bisa gunakan unsigned integer karena masih dalam rentang nilai unsigned integer. Nah, kemudian setelah unsigned integer itu ada yang namanya float, tipe data float. Nah, tipe data float ini memiliki panjang byte 4 byte yang difungsikan untuk menampung nilai desimal dan juga penyimpanannya lebih besar dari integer. Jadi tadi adalah bilangan bulat. Ini kita float ini fungsikan untuk menyimpan nilai desimal. Misalnya kita akan menyimpan nilai tegangan. Tegangan itu kan bisa memiliki nilai di belakang koma. Jadi berbentuk nilai desimal. Jadi kita bisa fungsikan float untuk variabel itu. Contohnya float tegangan sama dengan 3,75. Jadi kita bisa gunakan float. Atau misalnya suhu. Suhunya itu ada nilai di belakang koma lagi. Jadi suhu sama dengan 20, sekian, 34. Nah, ini bisa kita fungsikan untuk membuat suatu variabel suhu. Intinya ada angka desimalnya. Kemudian di bawahnya ada double. Nah, double ini sebenarnya hampir sama dengan float. Jadi menyimpan nilai desimal juga untuk hasil pembagian. Tapi penyimpanan yang digunakan oleh tipe data double ini lebih besar dari float. 2 kali lebih besar dari float. Jadi sekitar 8 byte. Jadi kalau dibandingkan double dengan float, jika memang digunakan untuk proyek-proyek kecil yang menggunakan nilai desimal dan penyimpanan yang lebih sedikit, kita bisa gunakan float saja. Kalau memang menggunakan double juga boleh, tapi menyesuaikan dengan penyimpanan dari microcontroller tersebut. Nah, di bawahnya ada tipe data void. Nah, void ini merupakan termasuk dalam tipe data. Kalau seperti struktur pemrograman tadi kan ada namanya void setup dan void loop. Nah, kita juga bisa membuat suatu fungsi dengan tipe data void
di mana di sampingnya akan kita buat suatu fungsinya. Misalnya seperti di bawah, void variabelnya cetak pesan. Nah, void ini harus dibarengi dengan tanda kurung biasa seperti ini, agar fungsi dari variabel cetak pesan ini dengan tipe data void bisa tereksekusi. Nah, fungsinya apa? Untuk membuat serial print line hello ini. Nah, ini tidak menggunakan uh, panjang byte dan tidak akan mengembalikan nilai atau nilai. Nah, di bawahnya ada tipe data boolean. Tipe data boolean ini um, memiliki atau menggunakan sedikit byte, sekitar 1 byte, yang digunakan untuk menyimpan nilai kebenaran. Nah, apa sih maksudnya nilai kebenaran ini? Jadi hanya menyimpan 2 nilai, true atau false, 1 atau 0, mati atau hidup, on atau off. Jadi ini biasanya digunakan untuk pendidik digital, misalnya untuk menghidupkan lampu atau men-setting kondisi lampu di awal menjadi hidup atau mati. Misalnya ini example-nya, boolean lampu nyala sama dengan true. Nah, jadi kondisi lampu di awal akan hidup dengan fungsi boolean ini. Misalnya agar mati di kondisi awal, kita ubah menjadi false atau off. Kemudian ada tipe data char. Nah, tipe data char ini menggunakan panjang byte sekitar 1 byte, di mana difungsikan untuk mengambil 1 byte memori untuk menyimpan suatu nilai karakter. Nah, karakter ini adalah huruf atau angka. Jadi dari 18 sampai 127. Misalnya kita akan menyimpan suatu karakter A atau B atau C atau bahkan A, B, C. Kita bisa menggunakan tipe data char. Seperti example ini. Char huruf sama dengan titik 1 A. Jadi untuk char kita gunakan satu petik saja, bukan 2 tanda petik. 2 tanda petik bisa menjadi berbeda tipe data. Nah, setelah char ada yang namanya string. Nah, tadi ada char yang menyimpan nilai karakter. Nah, kalau string juga menyimpan nilai karakter. Tapi ini bisa lebih banyak karakter yang disimpan. Nah, jadi, misalnya kita akan membuat variabel status atau mungkin variabel yang akan menggunakan kalimat lah misalnya atau karakter tertentu. Jadi kita bisa gunakan tipe data string ini untuk membuat variabel. Misalnya status, variabelnya status. Pada variabel status ini akan menyimpan data aman. Jadi karena di sini tidak ada yang menyimpan tipe data berupa karakter seperti ini, maka stringnya harus difungsikan. Kalau char dia tidak bisa menyimpan tipe data variabel dengan data seperti ini, karena string ini bisa digunakan untuk menyimpan data karakter banyak, misalnya aman sejahtera. Misalnya. Nah, kalau ini mungkin saja yang bisa, kalau char tidak bisa. Nah, kemudian setelah itu ada namanya byte. Nah, byte ini juga hampir sama seperti nilai-nilai integer, hanya saja byte-nya dan juga tentang nilainya lebih sedikit. Jadi kita juga bisa gunakan kalau memang tipe datanya atau nilainya masih dalam kisaran ini, kecil lah, dan juga penyimpanannya lebih sedikit. Kemudian ada tipe data array. Nah, tipe data array ini difungsikan sebagai pengumpul nilai yang memiliki tipe data yang sama. Misalnya tipe data integer, atau mungkin tipe data long, atau tipe data byte, dan lain sebagainya. Ini akan kita, misalnya
mengirimkan tipe hasil dari data variabel tertentu. Kemudian ada beberapa banyak variabel dan tipe datanya. Maaf, ada banyak variabel dari tipe data yang sama. Kita akan kirimkan. Kemudian agar tidak satu-satu mengirimkan, kita bisa menggunakan fungsi tipe data array ini. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan menggunakan variabel yang sama dan dipanggil dengan index number. Nah, ini namakan index number. Ini adalah example-nya. Integer nilai array. Jadi ada jumlah data yang akan disimpan dalam variabel ini. Jadi berjumlah 5. Ini disimpan dalam kurung siku. Sama dengan ada disimpan dalam kurung kurawal 10, 20, 30, 40, 50. Nah, ini adalah jumlah dari data-data yang dimaksud dari jumlah data ini. Inilah akan disimpan dalam nilai array-nya nantinya dengan variabel integer. Nah, kemudian ada tipe data long. Nah, long ini hampir sama dengan tipe data integer juga, tapi memiliki penyimpanan yang lebih luas dari integer. Menyimpan bilangan bulat, tapi lebih luas lagi, sekitar minus 2 miliar sampai positif 2 miliar. Misalnya, kita akan membuat sebuah variabel populasi dengan populasi kan itu banyak, bisa sampai jutaan, bisa sampai miliaran. Nah, ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 0 di belakang 2 itu, jadi sekitar 2 miliar. Jadi tidak bisa diakses oleh integer. Jadi kita bisa gunakan populasi, maaf, tipe data long untuk membuat variabel populasi ini. Nah, di bawahnya juga ada tipe data unsigned long. Nah, ini juga sama sebenarnya dengan tipe data long, hanya saja nilainya tidak ada yang bernilai negatif. Semuanya hanya bernilai positif dari 0 sampai 4 miliar sekian. Nah, di bawahnya ada tipe data short. Nah, tipe data short ini juga sama dengan tipe data integer, bahkan penyimpanan dan juga rentang nilainya juga sama dengan integer. Hanya saja biasanya short ini jarang digunakan dan lebih populer integer yang digunakan. Dan juga short ini biasanya kadang menyesuaikan dengan microcontroller tertentu. Jika menggunakan, kalau integer itu bisa digunakan di microcontroller manapun dengan penyimpanan yang sama. Kalau short itu bisa berubah nilai penyimpanannya, bisa menjadi 4 byte dengan microcontroller tertentu. Contohnya short umurnya, nah ini. Nah, kemudian ada yang namanya cons. Nah, ini sebenarnya bisa menjadi tipe data jika disambungkan dengan tipe data di atas ini. Nah, cons ini merupakan pengubah variabel menjadi konstan. Jadi menetapkan sebuah nilai menjadi konstan. Jadi kita misalnya buat variabel let pin. Nah, gimana caranya let pin ini agar tidak berubah nilai yang disimpannya yang akan diakses digunakan fungsi nantinya. Maka kita bisa gunakan fungsi cons ini atau konstanta ini digabungkan dengan tipe data integer. Nah, misalnya konstanta integer let pin sama dengan 12 misalnya. Nah, jadi nilai 12 ini pin yang digunakan oleh let pin nantinya. Kemudian dia memiliki tipe data integer dibarengi dengan konstanta. Jadi nilai 12 ini tidak akan berubah sebagai nilai variabel let pin ini. Nah, itu beberapa
tipe data dan juga cara penggunaannya di pemrograman dasar Arduino IDE. Jadi teman-teman bisa mencari info lainnya juga di Google Pencarian atau dimanapun itu untuk contoh dan juga penggunaannya. Sebagian besar secara umum tipe data inilah yang digunakan. Kalau memang teman-teman ada yang punya tipe data yang lain, kalian bisa infokan atau tambahkan di sini. Nah, selanjutnya, selain tipe data itu ada tanda dan operator atau simbol. Nah, tanda dan operator ini bukan sekedar tanda, tapi merupakan sebuah simbol yang digunakan untuk menjalankan atau bahkan menjadi sebuah fungsi di dalam pemrograman nantinya itu. Nah, ada yang namanya tanda-tanda pada pemrograman. Di sini ada tanda pagar, di mana tanda pagar ini merupakan preprocessor directive. Nah, tanda pagar ini jadi akan dijalankan terlebih dahulu sebelum diinstruksi pada kode program itu dijalankan. Jadi misalnya kita akan biasanya digunakan pada penambahan library atau mendefinisikan suatu variabel. Jadi tanda ini kita gunakan agar di awal inilah dieksekusi, inilah dideteksi oleh kode programnya. Dan ada tanda kurung biasa. Nah, ini digunakan untuk pemanggilan suatu fungsi. Nah, seperti tipe data void yang saya jelaskan tadi, tipe data void itu akan membuat suatu fungsi, di mana suatu fungsi itu harus dibarengi dengan tanda kurung biasa ini. Sehingga tipe data void itu bisa dijalankan atau dieksekusi. Kemudian, selanjutnya ada kurung kurawal. Nah, kurung kurawal ini digunakan untuk mengelompokkan blok kode. Misalnya kita membuat suatu fungsi. Nah, misalnya kita ambil contoh di sini. Jadi kita membuat satu fungsi void loop atau kita ambil yang if di sini. Jadi dari if ini jika suhunya lebih dari 30 maka LED pin menyala. Jika tidak, else maka LED pinnya akan mati atau low. Jadi if suhu 30 atau melebihi 30 maka LED pin akan menyala. Nah, ini adalah blok code untuk menyalakan LED pin jika suhunya melebihi 30. Nah, jika tidak atau else, LED pin akan mati. Nah, itulah fungsi dari kurung kurawal pada pemrograman dasar Arduino IDE untuk mengelompokkan suatu blok kode atau fungsi-fungsi tertentu. Kemudian ada kurung siku, di mana kurung siku ini digunakan untuk menyimpan nilai dengan tipe data array, kemudian diakses melalui data index, seperti data tipe data array yang tadi. Memang kita menyimpan nilai array integer 5, nah ini kita gunakan kurung siku di sini. Itu kita bisa gunakan di variabel tertentu. Kemudian ada tanda sama dengan, tapi hanya satu. Nah, tanda sama dengan ini digunakan untuk menetapkan suatu nilai. Misalnya kita akan menetapkan nilai LED pin, atau menetapkan nilai variabel tertentu. Jadi integer LED pin sama dengan 13. Jadi sama dengan ini digunakan untuk menetapkan suatu nilai. Nah, kemudian ada tanda koma. Tanda koma ini digunakan sebagai pemisah antar parameter atau nilai. Misalnya pada nilai tertentu atau variabel tertentu menyimpan banyak nilai atau banyak nilai variabelnya. Suhu dengan tipe data ini sekian, koma, kemudian tipe data ini variabel, koma, dan sampai seterusnya. Jadi koma itu digunakan untuk memisahkan suatu nilai atau parameter tertentu. Nah, kemudian ada titik koma.
di mana titik koma ini digunakan sebagai pengakhir dari baris pemrograman. Nah, jadi setiap baris pemrograman itu terkecuali suatu fungsi di dalam pemrograman itu wajib memiliki atau ditambahkan titik koma di belakangnya sebagai akhir dari baris pemrograman, kecuali suatu fungsi ya. Misalnya void A, misalnya tidak perlu menambahkan titik koma karena itu adalah sebuah pemanggilan fungsi. Di bawahnya kode program untuk menjalankan fungsi itu baru ditambahkan titik koma. Sama juga untuk membuat if else itu juga tidak harus menggunakan tidak menggunakan titik koma di dalam pendeklarasian fungsinya, kecuali di bawahnya pengeksekusian kode program tertentu baru akan menggunakan titik koma. Misalnya seperti ini. Void loop ini adalah suatu fungsi yang dideklarasikan. Jadi tidak akan menggunakan titik koma. Nah, kode program di bawahnya, setiap baris itu wajib di belakangnya menggunakan titik koma. Nah, di bawahnya lagi ada fungsi if else. Jadi if else ini tidak menggunakan titik koma. Kode program yang dieksekusi lah yang menggunakan titik koma. Nah, itu juga titik koma tidak digunakan pada penambahan library karena hanya menggunakan cara seperti ini. Tambahkan .har. Nah, kemudian ada garis miring 2, ini digunakan untuk komentar satu baris. Jadi hanya satu baris saja kita menggunakan komentar seperti ini. Kemudian untuk komentar banyak baris, jadi kita menggunakan banyak baris pemrograman. Baris pemrograman ini untuk membuat satu komentar. Kita gunakan simbol ini. Dan di dalamnya ini digunakan komentarnya. Seperti komentar apa ya? Komentar banyak baris. Nah, seperti itu. Nah, komentar satu baris dan komentar banyak baris ini tidak akan dieksekusi dalam suatu pemrograman karena ini adalah sebuah komentar saja. Jadi bahasa sederhananya ini untuk menandai atau membuat suatu identitas kita atau suatu project misalnya. Jadi kita bisa menggunakan komentar ini. Jadi dan tidak akan dieksekusi selama pemrograman ini dijalankan. Selain itu ada beberapa operator pemrograman dasar DE. Nah, operator ini biasanya menggunakan fungsi-fungsi tertentu yang dibuat seperti ini. Nah, kalau tanda operator aritmatika ada tanda tambah yang digunakan untuk penjumlahan, ada tanda kurang seperti biasa untuk pengurangan, tanda bintang untuk perkalian untuk pengalian, tanda garis miring sebagai pembagian, dan tanda persen untuk modulus dan sisa bagi. Nah, mungkin di antara kelima ini, teman-teman yang belum mengerti adalah modulusnya. Nah, persen ini, misalnya kita mempunyai nilai 10. Nah, 10 ini harus dibagi menjadi 3. Maka dibagi 3 itu. Kan tidak bisa. Jadi, nilai yang terdekat yaitu 9 yang bisa dibagi 3. Maka bernilai 3. Nah, sisanya ini kan sisa 1. Jadi, sisanya menjadi hasil dari modulus ini. Maka namanya modulus bisa bagi. Kan nilainya 1 hasilnya. Nah, kemudian ada operator perbandingan. Ada beberapa simbol, yaitu 2 sama dengan, yaitu artinya sama dengan. Jadi misalnya kita akan membuat sebuah variabel status relay status bahaya misalnya sama dengan kurung node 1 bahaya, node 2 bahaya, node 3 bahaya. Jadi variabel itu akan dipanggil nantinya ketika untuk mengeksekusi suatu fungsi, misalnya untuk menghidupkan LCD, menghidupkan relay, menghidupkan lampu, dan lain sebagainya.
Jadi itu namanya sama dengan. Nah, jika di awal sama dengan itu terdapat tanda seru dan sama dengannya hanya satu tanda seru dan sama dengan, itu berarti tidak sama dengan atau bernilai not negatif gitu. Jadi kebalikan dari tanda ini. Nah, ada lagi tanda panah ke kanan, itu artinya lebih besar. Tanda panah ke kiri, itu artinya lebih kurang dari atau lebih kecil. Tanda panah ke kanan dengan sama dengan, itu artinya lebih besar atau sama dengan. Tanda panah ke kiri artinya lebih kecil atau sama dengan. Yang biasanya digunakan eh, pada nilai-nilai seperti sensor suhu dan buat satu fungsi. Nah, jika misalnya nilainya sama dengan sekian, maka akan mengeksekusi eh, pin pin A atau pin B, mengeksekusi menghidupkan lampu, menghidupkan relay dan lain sebagainya. Dan jika nilai A tidak sama dengan ini, maka akan mengeksekusi relay. Misalnya atau eh, jika suhu lebih besar atau lebih kecil dari ini, maka akan mengeksekusi menghidupkan kipas relaynya yang dihidupkan. Itulah fungsi dari operator perbandingan. Nah, selain itu ada operator logika. Nah, ini difungsikan untuk menambahkan gerbang logika. Misalnya, ini adalah tanda simbol dan ini adalah simbol petik, dan ini adalah simbol seru. Nah, simbol dan ini merupakan gerbang logika N, dan simbol petik ini merupakan simbol OR, dan kemudian simbol seru ini merupakan not atau bernilai tidak. Jadi biasanya kita gunakan untuk penyambung atau seperti yang ini, tambahkan menjadi nilai tidak sama dengan. Dan yang digunakan untuk penambahan suatu variabel. Misalnya kita mengirimkan sebuah data dengan variabel yang banyak dan juga tipe data yang berbeda. String A, kemudian kita menambahkan string C, float A, integer A. Kita bisa menambahkan operator logika ini, tanda dan ini, dengan dibarengi setiap variabel itu dibungkus dalam kurung biasa. Maka dan ini berfungsi untuk menambahkan penghubungnya. Nah, kemudian ada operator penugasan. Nah, operator penugasan ini yaitu bentuk singkat dari if else, di mana simbol yang digunakan adalah tanda tanya dan juga titik dua. Jadi agar kita tidak membuat suatu fungsi yang panjang, if ini bla 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 bla, maka akan mengeksekusi delay. Jika tidak atau else, maka akan mematikan ini misalnya. Nah, ini caranya biasanya seperti ini. Relay yang akan dihidupkan sama variabelnya dengan suhu lebih besar dari 30. Kemudian maka high atau low. Jadi cara membacanya, relay ini adalah yang akan dieksekusi. Ini adalah kondisi dan ini adalah pengeksekusiannya yang akan mengeksekusi relay. Jadi jika suhunya ini melebihi 30, maka nilainya masuk, maka akan high yang akan mengeksekusi relaynya. Jika tidak, atau lebih kecil dari 30, bahkan sama dengan, maka yang di belakangnya yang akan mengeksekusi relay ini. Jadi bernilai low. Jika lebih, akan bernilai high. Nah, itulah fungsi dari operator penugasan. Nah, oke teman-teman. Jadi, itu adalah tanda dan simbol-simbol operator yang digunakan pada pemrograman dasar Arduino IDE. Jadi, sebagian besar dan secara umum itu yang biasa digunakan.
Nah, sekiranya ada beberapa simbol yang mungkin belum ada saya tambahkan di sini. Jadi inilah sebagian secara umum yang teman-teman perlu ketahui.